البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-haditsus salis wasittun, hadis yang ke-63. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Al-Laits an Sa'id huwal Maqburi an Syariq ibni Abdullah, memang ini ya, ibni Abi Namir, annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, hadis Anas bercerita, bainama nahnu julusun ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, tatkala atau ketika kami sedang duduk menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid, di masjid, dakhala rajulun ala jamal, masuklah seseorang di atas seekor unta. Fa'anakhahu fil masjid, lalu dia menambatkan unta itu di masjid, mungkin ya di depan masjid, bukan dibawa masuk. Summa atalah, lalu dia mengikat unta tadi. Summa qala lahum, lalu dia bertanya kepada mereka, ayyukum Muhammad, siapa dari kalian yang namanya Muhammad? Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaqiun baina dhahranayhim, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di tengah-tengah para sahabat. Faqulna hadzal rajulul abyad al-muttaqi, maka kami mengatakan ini orang yang kulitnya putih yang sedang bersandar itu. Faqala lahu rajul ibna Abdul Muttalib, lalu orang itu bertanya, apakah Anda anak dari Abdul Muttalib? Maksudnya cucu tapi ya. Faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad ajabtuk, Nabi menjawab, saya telah menjawabmu, yaitu iya. Thayyib. Faqala rajul lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, lalu orang itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni sa'iluka famushaddidun alaika fil mas'alah, sesungguhnya saya akan bertanya kepadamu, lalu saya akan bersikap keras kepadamu di dalam pertanyaan ini. Baik. Namanya apa? Orang dari jauh, belum tahu adab kepada Nabi, boleh jadi. Fala tajid alayya fi nafsik, maka jangan sampai jiwamu bengang kepada saya, jangan sampai engkau marah atau ya itu apa, jengkel kalau Indonesia bilang ya, kepada saya. Faqal sal amma badalak, maka Nabi menjawab, tanyakan tentang apa yang nampak bagimu, apa yang engkau inginkan, terserah mau tanya apa. Faqal as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablak, saya bertanya kepadamu demi Rabbmu dan demi Rabb orang yang sebelummu, yaitu kalau orang biasa bilang apa, yaitu demi demi Tuhan alam semesta semuanya. Allahu arsalaka ilan nasi kullihim, apakah Allah yang mengutuskan engkau kepada umat manusia semuanya? Faqala Allahumma na'am, Rasulullah mengatakan Allahumma ya. Allahumma ini jumlah i'tiradhi ya, tak perlu kita terjemahkan. Baik. Atau apa? Boleh kata ya Allah, ya. Ya Allahnya kepada Allah, iya kepada orang itu tentunya. Qal anshuduka billah, saya memanggilmu dengan nama Allah. Allahu amaraka an nusalliya sholawatil khamsa fil yaumi wal lailah, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk kami melaksanakan sholat yang 5 sehari dan semalam, setiap hari dan malam itu? Qal Allahumma na'am, Rasulullah mengatakan Allahumma ya. Qal anshuduka billah, saya memanggil Anda dengan nama Allah. Oh, ini bahasa yang kuat-kuat, betul-betul tak ingin salah orang ini. Allahu amaraka an nasuma hadzal syahra minas sanah, apakah Allah yang memerintahkan Anda untuk kami berpuasa di bulan ini? Tentunya makruf, yaitu bulan Ramadan, yaitu dari setiap tahunnya. Qala Allahumma na'am, Nabi menjawab ya. Qal anshuduka billah, saya memanggil Anda dengan nama Allah. Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi shadaqah min aghniyaina fa tuqsimaha ala fuqaraina,
apakah Allah yang memerintahkan Anda untuk mengambil sedekah ini, yaitu zakat, dari orang-orang kaya kami, lalu Anda membagi-bagikannya kepada orang-orang fakir di antara kami? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahumma ya. Faqala rajul, maka orang ini mengatakan, amantu bima ji'ta bih. Saya beriman kepada apa yang Anda datangkan. Setelah yakin, dia mengatakan saya beriman. Tahu ini Nabi tidak main-main, disumpah dengan nama sebesar itu dia tak takut, berarti memang ini Nabi. Wa ana rasulu man wara'i min qaumi, dan saya adalah utusan dari orang-orang di belakang saya, dari kaum saya. Wa ana Dimam ibnu Sa'labah akhu Bani Sa'ad ibni Bakar. Saya adalah Dimam bin Sa'labah, saudara dari Bani Sa'ad bin Bakar. Baik. Wa rawahu Musa wa Ali ibnu Abdul Hamid an Sulaiman an Sabit an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihada. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari salah satu guru beliau yang terkenal karena ya memang beliau famous bagi para thalabatul ilm, ini famous, Abdullah bin Yusuf At-Tinisi Al-Misri, siqatun sabtun min asbatin nasfi Muwatta' Malik, termasuk orang terkuat yang meriwayatkan Muwatta' Imam Malik. Ini Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf At-Tinisi Al-Misri. Qala haddatsana Lais Abdul Harits Lais ibnu Sa'ad Al-Fihri Al-Misri asbatu Al-Misriyin, orang yang terkuat periwayatannya di kalangan orang-orang Mesir, dan beliau ini kekayaannya besar sekali, tetapi tak pernah zakat, tak pernah wajib zakat, karena setiap kali dapat bantuan dari pemerintah beliau langsung membagi-bagikan ke para ulama, ke para pelajar dan para fuqara. Maka beliau tak pernah menimbun harta banyak-banyak, selalu diberikan ke orang-orang. Makanya tak pernah zakat beliau, karena tak wajib zakat, kecuali ya ma'ruf zakat fitri ya itu ya. Untuk zakat mal beliau tak pernah wajib, walaupun hartanya banyak sekali, kaya raya, tapi kekayaannya sebentar. Nah, pemerintah memang baik, suka kepada beliau. Lais bin Sa'ad, dikatakan beliau ini adalah qarin dari Imam Malik, yaitu rekan selevelnya Imam Malik. Walaupun secara fikih memang Lais bin Sa'ad ini fikihnya lebih kuat, tetapi secara syuhrah, popularity ya Imam Malik lebih populer. Kan Imam Al-Lais Iya, Lais bin Sa'ad Al-Misri. Inilah beliau. dermawan ya. Iya, dermawan. Dan pemerintah, sampai orang-orang mengatakan sebenarnya penguasa Mesir itu Lais. Kenapa? Karena penguasa setiap kali ingin memutuskan sesuatu atau ingin mengangkat pemimpin, mereka akan tanya ke Lais, ini baiknya siapa yang layak jadi pemimpin? Bagus. Mereka tanya ke ulama, ulamanya bagus, membimbing yang baik-baik, bukan ulama yang bukan. Kontrol umarah. Ya, walaupun beliau tidak ikut berkuasa, beliau tidak itu, tapi para penguasa suka datang ke rumahnya, tanya gimana kalau gini, gimana kalau gini. Beliau sendiri tak suka politik, beliau sibuk hadis dan fikih. Tapi penguasa yang memang dapat taufik untuk tanya ke beliau setiap ada masalah. Inilah Lais bin Sa'ad. Dan ada hubungan surat menyurat antara beliau dengan Imam Malik, seperti disebutkan di dalam Syiar. Imam Malik pernah mengirimkan satu keranjang kepada Lais bin Sa'ad berupa minyak wangi. Tahu-tahu dari Mesir keranjangnya dikembalikan penuh dengan duit dinar. Wah, sedap itu. Bukan duit dirham tapi duit dinar, duit emas. Ini memang beliau dermawan. Demikian pula disebutkan ketika maktabah, ketika perpustakaan dari Ibnu Lahiyah terbakar, maka beliau mengirimkan dana banyak sekali untuk membantu Ibnu Lahiyah dan seterusnya. Ibnu Lahiyah yang ada di Irak itu. Iya, beritanya sampai ke Mesir, langsung beliau kirim dana bantuan banyak sekali. Nah, ini Lais bin Sa'ad menggabungkan antara ilmu dan amal, menggabungkan antara segalanya ya, hadis dan sedekah dan seterusnya. Pagi sampai berapa hari ya? Oh alam ya, tak tahu itu. Nek muda. Betul. WhatsApp ada. Mungkin dulu pakai itu juga, ada yang pakai merpati, kok ada orang yang suka bagi kabar-kabar ke para ulama, ada peristiwa ini tolong dibantu barangkali kan. Karena dulu merpati itu harganya
Bahkan lebih mahal daripada hamba sahaya, kata Ibnul Qayyim. Merpati-merpati pos itu, merpati yang hebat. Baik. Karena apa? Untuk biar cepat hubungannya dan seterusnya. Pos laju, pos laju. Lagi nggak mitra. Oh iya, kalah dengan itu yang swasta kan? Lagi kita merpati lah. Ayo, so. Baik. Kemudian An Sa'id huwa al-Maqburi, itu Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, Abu Sa'ad al-Madani, siqatun hafid. Baik, ma'ruf beliau faqih. An Syariq ibni Abdillah ibni Abi Namir, Abu Abdillah, sodukun yukhti, yaitu beliau soduk, ada kesalahan tetapi sikit-sikit aja, soduk. Annahu sami'a Anas bin Malik, sami'a Anas bin Malik, ma'ruf Anas bin Malik Abu Hamzah, Anas bin Malik Al-Ansari Al-Madani, termasuk 6 terbanyak dalam riwayatan hadis itu. Yaqul bainama nahnu julus, tatkala kami sedang duduk-duduk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid, menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Alnya bukan al-istighraqiyah tapi al-ahdiyah, yaitu masjid itu, Masjid Nabawi. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat untuk menyertai Nabi, tidak langsung pulang. Mereka ingin duduk, mungkin dapat faedah ilmiah, mungkin dapat nasihat-nasihat atau dapat berkah. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, setiap selesai sholat subuh nanti ada anak-anak Madinah yang datang, diperintahkan oleh ayahnya atau ibunya membawa apa? Membawa semacam cawan besar isinya air. Lalu Nabi akan memegang air itu, kemudian mereka akan memanfaatkan air itu untuk dicari berkahnya. Baik, istilahnya Nabi tidak langsung pulang, para sahabat juga tidak langsung pulang selesai sholat. Nah sekarang ada keuntungan, ternyata memang tak lama kemudian ada utusan datang memberikan, menyebabkan adanya ilmu yang bagus di sini. Baik, disebutkan di sini dakhala rajul, dakhala ini amil dari apa? Bainama. Kita tahu bainama ini adalah sebagai apa? Dzarfuz zaman. Nah, amilnya yang menyebabkan mansub apa? Ini dakhala. Ada seorang lelaki yang masuk ke masjid. Tentunya situasi sebelum dia masuk adalah dia naik unta. Fa'anakhahu fil masjid, lalu dia menghentikan dan menurunkan untanya itu di masjid, maksudnya di depan, bukan di dalam, tentunya di luar. Ya, Masjid Nabawi itu. Summa aqalah, lalu dia mengikat unta tadi. Ini menunjukkan dia memang berakal, tak kemudian apa itu istilahnya tawakal yang buta, lepas sajalah kalau Allah kehendaki selamat, tak boleh macam itu. Ada usaha, ikat dulu untanya. Baik. Summa qala lahum, lalu dia bertanya kepada mereka, ayyukum Muhammad, siapa dari kalian yang namanya Muhammad? Ini menunjukkan dia sudah mendapatkan informasi, sudah mendapatkan penjelasan. Ini ada Nabi yang datang dengan membawa berita dan perintah begini. Nah, dia ingin mencari kepastian. Ini menunjukkan apa? Disunnahkan ketika kita mendengar berita tidak langsung kita ambil, kita telan mentah-mentah atau kita telan bulat-bulat kata orang. Tapi kita cari kepastian dulu. Baik, dan para ulama muhaddisin mengatakan ini menunjukkan disunnahkannya mencari sanad yang tinggi. Seperti kata Imam Ahmad, minas sunnah talabu uluwil isnad. Termasuk dari sunnah adalah mencari sanad yang tinggi. Jelas yang menyampaikan berita kepada kaum tadi itu sahabat, dan itu pun cukup, sahabat terpercaya. Tetapi si utusan ini dan orang di kampungnya ingin mendapatkan sanad yang lebih pendek. Coba langsung datang ke Nabi. Ya, ini sanadnya jadi lebih pendek. Tak perlu sanad panjang kalau mungkin mencari sanad yang pendek. Nah, ini diantara kesukaan para muhaddisin. Seperti ditanyakan kepada Yahya bin Ma'in, sahabatnya Imam Ahmad itu, ayu syai' tashtahi, apa yang Anda sukai? Beliau mengatakan baitun khalin wa sanadun ali, yaitu rumah yang kosong dan sanad yang tinggi. Namanya muhaddis. Kalau rumah penuh dengan barang mungkin apa? Sibuk kemas saya ini. Beliau lebih suka dah rumah kosong. Yang penting saya mendapatkan sanad yang tinggi. Ini para muhaddisun. Baik. Nah, ini diantara dalilnya disunahkan untuk rihlah, mengadakan perjalanan demi mencari ilmu dan mencari sanad yang pendek.
Baik, kemudian setelah dia tanya lebih dulu siapa dari kalian yang namanya Muhammad, ini menunjukkan disunahkan kita tahu siapa guru kita. Jangan sembarang-barang cari guru. Oh, siapapun yang ceramah kita ambil ilmunya. Ya, kalau yang ceramah betul, alhamdulillah. Kalau yang ceramah itu menipu kita, nanti kita celaka. Kita wajib tahu dulu siapa guru kita ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Muqaddimah Sahih beliau, yang mana Muhammad bin Sirin ya mengatakan inna hadzal ilma din fangduru amman ta'khudhu dinakum amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaknya kalian perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Sudah banyak mangsa, sudah banyak orang tertipu, takkan kita pun ikut-ikutan tertipu juga. Kita punya akal, kita juga punya kesadaran. Kita periksa dulu siapa yang layak kita ambil ilmunya. Nah, di sini sahabat ini walaupun dia adalah dari perkampungan Badui, karena kabilah Bani Sa'ad bin Bakar ini Badui, dari perkampungan Badui. Siapa ini Sa'ad bin Bakar? Itu yang masih ada hubungan persusuan dengan Nabi, yaitu Halimah As-Sa'diyah dari kampung ini, Sa'ad bin Bakar. Baik. Nah, mereka adalah orang-orang Badui. Nah, mereka tidak mau belajar sembarangan. Nah, mereka ingin tahu yang mana yang namanya Muhammad. Tayyib wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaqiun baina dhahranayhim, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di tengah-tengah mereka. Mungkin beliau letih habis qiyamul lail lalu salat subuh, karena kalau salat subuh beliau membaca antara 80 ayat sampai 100 ayat. Kalau habis itu rehat-rehat dulu di masjid, bersandar dan sebagainya. Ini wajar yang seperti itu. Tayyib. Kemudian kemudian dikatakan di sini fakulna hadzal rajulul abyadul muttaqi, maka kami mengatakan ini lelaki yang berkulit putih yang bersandar, inilah yang engkau cari. Faqala lahu rajul, lalu orang itu bertanya kepada orang yang diajak bicara, yaitu Nabi Muhammad, Ibnu Abdul Muttalib, wahai Ibnu Abdul Muttalib. Seandainya dia bilang ibnu berarti apa? Anta Ibnu Abdul Muttalib, tapi ini masalahnya dia di fathah, menunjukkan apa? Ini panggilan, seakan-akan mengatakan ya Ibnu Abdul Muttalib atau yang lain, terserah, intinya sama aja insyaallah. Apakah engkau cucu Abdul Muttalib? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Qurashi. Faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad ajabtuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mengatakan, aku telah menjawabmu, yaitu betul. Ini menunjukkan seorang pendidik yang baik, seorang pemimpin yang baik, dia tidak perlu merahasiakan jati dirinya, tak perlu merahasiakan identitinya. Murid wajib tahu siapa yang layak diambil ilmunya. Nah, si guru juga wajib menjelaskan, saya fulan. Tidak seperti kelompok harokiin, kelompok pergerakan-pergerakan yang suka menjadi pengganas, yang suka menjadi itu istilahnya, gerakan bawah tanah untuk menggulingkan pemerintah yang berkuasa. Yang kalau ditanya, ini gerakan ini sebenarnya siapa pemimpinnya? Tak boleh ini, bagi tahu bahaya. Macam itu. Al-Qaeda kah, atau istilahnya Ikhwanul Muslimin. Di Indonesia dan di sini sama. Kalau ditanya pemimpin tertinggi sekarang siapa? Oh, itu rahasia. Kita membaiat tapi tak perlu kita tahu siapa yang kita baiat. Kenapa tak perlu tahu? Kalau ini kebenaran, kenapa kalian takut untuk menyebutkan identiti kalian? Rasulullah mengajarkan bahwasanya jelas saya siapa, isi ajaran saya apa, saya tak takut kecuali hanya pada Allah. Selesai. Mereka gerakan-gerakan bawah tanah ini justru menimbulkan kekhawatiran. Kalau kalian di atas kebenaran, kenapa kalian tak berani menampilkan identiti kalian di hadapan kaum muslimin sendiri? Berarti ada sesuatu itu. Kalian ingin melakukan operation yang membahayakan masyarakat. Di sini Rasulullah menyebutkan, ya, akulah Muhammad, akulah cucu Abdul Muttalib. Faqala rajulu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki tadi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni sa'iluka famushaddidun 'alaika fil mas'alah." Sesungguhnya saya akan bertanya kepada Anda dan saya akan bersikap keras pada Anda dalam pertanyaan ini. Yaitu apa? Ingin tahu hujahnya, ingin tahu betulkah ini ajaran dari Allah?
Tayyib. Disebutkan oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullah di dalam fatwa-fatwa beliau dan dalam sebagian kitab beliau, ini menunjukkan bahwasanya di dalam belajar kita wajib mengetahui dalilnya, walaupun tidak harus hafal. Dalil mungkin apa? Hujjahnya dari Quran atau dari sunnah atau dari ijma' barangkali. Jadi jangan sekedar telan bulat-bulat. Ustadznya bilang, oh ini haram, kita langsung oh ya ikutlah. Atau ustadznya bilang, oh ini boleh, oh asal ikut. Tak, kita tanya dulu, Ustadz ini dalilnya apa, atau mungkin hujahnya apa, kenapa ini diharamkan, biar kami tahu dari sisi mana dia jadi haram misalkan. Atau ini dua ustadz berselisih, lalu yang betul mana, dalilnya apa. Ini baik. Tadi dicontohkan oleh sahabat Badui tadi. Dan dia mengatakan fala tajid alayya fi nafsik, maka jangan Anda merasa bengang, merasa jengkel atau marah kepada saya dalam jiwa Anda. Nah, inilah adab yang betul. Seorang guru kalau dia memang belum hafal dalil, tinggal dia bilang untuk dalilnya saya belum hafal, tapi yang saya lewati dalilnya begini atau hujahnya begini. Jangan malah bersikap seperti orang yang malah nampak aibnya. Barang siapa tanya kepadamu dalil, berarti dia Wahabi. Barang siapa tanya kepadamu dalil, kasih dia lempang. Naudzubillah, katanya ikut Nabi. Nabi tak mengajarkan macam itu, lempang-lempang orang. Naudzubillah. Berarti siapa yang keras? Kita tak mengajarkan keras-keras macam itu. Kalian yang justru ekstrim macam itu, suka memukul orang, suka mencaci orang. Kami tak macam itu. Kami cuma ikut Nabi yang mengajarkan seperti itu, ikut sahabat yang disetujui oleh Nabi untuk mengetahui apa hujahnya, apa alasannya, dan seterusnya. Tayyib. Nah, ini contoh yang bagus di sini. Tayyib. Qal sal amma badalak, tanyakan apa yang engkau inginkan. Bukan Nabi bilang, tanyalah kalau gitu, kalau mau tanya dalil. Itu menunjukkan apa? Engkau sendiri tak siap untuk dakwah. Kalau tak siap, belajar dulu. Dan ajarkan apa yang engkau mampu. Kalau tak tahu, bilang Allahu a'lam. Tak perlu gengsi atau apa itu, malu-malu untuk bilang Allahu a'lam. Tak tahu, bilang tak tahu, selesai. Baca kemana bermula? Nah, bada, kalau badaa itu bermula. Tapi kalau bada itu nampak, yaitu apa yang engkau inginkan, apa yang nampak di dalam jiwamu untuk engkau tanyakan, tanyakan. Ini bada. Kalau badaa bermula. Kemudian dia mengatakan di sini, as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablak. Ditakut-takuti. Nabi ditakut-takuti oleh dia karena memang dia ingin jangan sampai ada kepalsuan. Sudah banyak nabi palsu, sudah banyak yang mengklaim ini sebagai wali, tahu-tahu dia menipu. Dia ingin memastikan. Makanya sejak awal dia sudah minta udzur. Ini istilahnya iktidar, minta udzur. Saya akan tanya dengan keras, tolong Anda jangan marah ya, karena ini perkara penting. Saya tak mau ikut-ikutan nanti orang di belakang saya juga ikut-ikutan, sementara ternyata Anda tidak seperti yang diceritakan. Nah, saya akan tanya dengan keras. Bukan berarti lafadznya kasar kan, tapi pertanyaannya itu memang betul-betul kuat sekali, yaitu disumpah Nabi. Saya bertanya kepadamu demi Rabbmu, demi Tuhanmu, dan Tuhan orang-orang yang sebelum Anda, yaitu nenek moyang Anda. Ditakut-takuti. Allahu arsalaka ilan nasi kullihim. Apakah Allah yang mengutuskan Anda kepada umat manusia semuanya? Nah, kalau dia nabi palsu tapi masih punya sisa rasa takut, dia tak berani untuk mengatakan iya. Karena dia tahu kalau dia berani bilang iya setelah disebut nama Allah, berarti siap kena kutukan, mungkin kena batu dari langit, atau mungkin kena petir atau apa. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim di dalam kitab Shawa'iqul Mursalah, dan juga di dalam bantahan beliau kepada pendeta, surat pendeta kalau tak salah dari Siprus itu, orang yang mengaku sebagai nabi padahal bukan, umurnya tak panjang, sudah menjadi sunnatullah. Allah tidak akan menolong orang yang mengaku jadi nabi karena ini akan merusak umat. Umurnya tak akan panjang, dia akan kena azab itu. Dan ini tradisi, selalu berdasarkan sejarah selalu gitu, umurnya tak akan panjang, dia akan kena azab, akan menjadi pelajaran, terbukti memang dia bukan nabi. Sekarang orang kata Allah bilang Allah saya tidak mengetahui uang itu. Nah itu dia akan siap kena azab, tapi lebih ringan daripada dia siap bersumpah sebagai nabi palsu. Itu cepat sekali nanti. Cash kata Ibnul Qayyim, hukumannya akan cash. Cash bukan berarti harus dalam menit itu, tapi sebentar aja kesenangannya itu. Tapi kalau sumpah-sumpah yang lain, sumpah maksiat, ya emang itu dosa sangat besar. Tapi tidak diancam seberat orang yang mengaku jadi nabi palsu.
Makanya di sini menakut-nakuti dengan itu. Disumpah dengan nama Allah. Apakah memang Allah mengutuskan Anda bukan kepada satu kaum, bahkan kepada seluruh umat manusia? Faqala Allahumma na'am. Nah, Nabi bahkan nyebut nama Allah juga secara yakin dan pasti. Maka orang-orang yang punya akal dan punya fitrah tahu, oh ini dia memang Nabi, ini tak mungkin seberani ini dan sekuat dan setegas ini. Tayyibal anshuduka billah. Saya memanggil Anda dengan nama Allah. Pendeta aja tak berani. Sebagaimana kalau umur kita panjang kita akan lewati itu dalam Sahih Bukhari ini. Ketika Nabi memanggil pendeta itu, saya panggil engkau dengan nama Allah. Apakah ini hukuman rajam? Inikah hukuman yang kalian dapatkan dalam Taurat untuk orang yang berzina? Nah, pendeta itu bilang, karena Anda sudah memanggil saya dengan nama Allah, saya akan cerita. Ini bukan begitu. Nah, dia tak berani. Dia tahu hukumannya akan cash. Kalau pembahasannya terkait dengan wahyu dan sebagainya, pendeta pun takut. Nabi dipanggil dengan itu dan beliau tidak takut karena memang beliau adalah Nabi yang betul, memang betul-betul Nabi. Tayyib. Allahu amaraka an nusalliya shalawatil khamsa fil yaumi wal lailah. Apakah Allah yang memerintahkan Anda untuk kami melaksanakan sholat yang 5 sehari semalam? Ini menunjukkan bahwasanya agama itu didapatkan dari Allah melalui perantaraan para nabi dan rasul, bukan dari Allah langsung ke kita seperti ajaran sufi hadatsani qalbi an rabbi, tetapi Allah melalui para rasul kemudian sampai kepada para hamba Allah Ta'ala. Itu baru ajaran yang betul. Kalau langsung dari hati saya ke Allah, tiap orang boleh mengklaim macam itu. Na'udzubillah. Dan inilah ajaran yang betul. Allah yang memerintahkan Anda untuk sholat, lalu mengajarkan sholat itu kepada kami. Apakah demikian? Maka Nabi mengatakan Allahumma na'am. Ya, memang demikian. Dan ini menunjukkan agama ini dibangun di atas ibadah, bukan setelah bersyahadat lalu malas-malasan ibadah, nanti dapat syafaat. Tak, wajib sholat, kerjakan sholat, jalinlah hubungan dengan Allah. Sehingga apa? Kalau dalam suasana susah kita menyeru Allah, Allah mengabulkan doa kita. Tapi kalau setiap hari kita sendiri malas untuk sholat, bagaimana nanti ketika ada banjir kah, ada gunung meletup kah, atau ada apalagi misalkan itu gempa bumi, kita minta bantuan, jangan-jangan malah karena kita memutuskan hubungan dengan Allah, Allah pun tak membantu. Na'udzubillah. Baik. As-shalah silatun bainar rabbi wa 'abdi. Sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, salat itu adalah penghubung antara Rabb dengan para hambanya, Tayyibal anshuduka billah. Saya juga memanggil Anda dengan nama Allah. Allahu amaraka an nasuma hadzal syahra minas sanah. Apakah Allah yang memerintahkan kepada Anda untuk kami berpuasa di bulan Ramadan ini? Ini menunjukkan ibadah itu bukan hanya sholat, tapi juga ada puasa untuk melatih menahan hawa nafsu, untuk melatih diri agar ikut merasakan penderitaan orang-orang yang fakir, yang tak mampu membeli apa itu subway kah, atau membeli apalagi itu misalkan hotdog kah atau apa. Nah, kita berlatih untuk puasa, merasakan susahnya jadi orang fakir. Nah, ini hikmahnya banyak sekali. Dan hikmah kesehatannya juga banyak. Agar apa? Agar penghadaman kita juga tidak kerja terus-menerus selama setahun. Ada waktu-waktu rehat beberapa jam setiap harinya. Dan seterusnya, hikmah banyak dari puasa. Rasulullah mengatakan kepada Abu Umamah Al-Bahili, "Alaika bisom fa innahu la mitlalah." Engkau wajib berpuasa karena tidak ada ibadah semisal puasa. Dalam masalah-masalah yang seperti tadi. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Masih ada kelanjutannya. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.